Oh, tidak bisa. Jadi di sini harus dibayarkan sebelum bekerja dulu. Nah, kalau misalkan nggak bisa sanggup bayar sampai 600.000, nggak apa-apa, DP dulu. Nah, itu dikasih keringanan, teman-teman. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini, dan pada video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman ke teman-teman yang juga merantau di Jakarta. Nah, kebetulan saya di Jakarta, saya udah lama di sini teman-teman, udah dari 2017 ya. Ya, seperti yang kita ketahui, Jakarta merupakan salah satu ibu kota yang memang terkenal ya di seluruh Indonesia. Jadi banyak dari daerah-daerah tertentu yang ikut merantau ke Jakarta ini. Nah, seperti apakah keenakan dan juga rasa pahitnya tinggal di Jakarta? Mungkin ini penting bagi teman-teman yang ada rencana mau merantau ke Jakarta dan perlu menggali informasi dulu atau lebih memahami dulu sebelum melangkah dari daerahnya masuk ke Jakarta. Karena kalau dikatakan Jakarta ini termasuk pahit, memang betul, termasuk juga mewah, enak juga, ya betul. Namun tergantung dari cara kita nanti beradaptasi dengan kota Jakarta, seperti itu teman-teman. Oke, yang paling penting untuk teman-teman yang merantau dulu adalah mencari kerja. Tentu saja jika berangkat dari daerahnya terus masuk ke Jakarta, tentu saja tujuannya untuk mencari kerja dulu. Kecuali yang mau melanjutkan studinya, untuk melanjutkan kuliahnya, atau mungkin ada urusan lain, ya beda cerita lagi. Tapi pada video kali ini saya fokus ke teman-teman yang ingin mencari kerja di Jakarta, atau yang merantau ke Jakarta dan mungkin sekarang posisinya di Jakarta, seperti itu. Jadi saya sedikit berbagi pengalaman karena kebetulan juga udah lama di sini ya teman-teman. Nah, Jakarta ini memang banyak tantangan yang harus kita jalankan atau yang semestinya harus kita hadapi. Kenapa saya katakan demikian? Selama tinggal di Jakarta bersama saudara, awalnya saya kewalahan mencari pekerjaan ya. Selain daripada cara saya untuk beradaptasi dengan lingkungan, juga gaya bahasa saya yang tidak begitu sesuai ya dengan gaya bahasa yang ada di Jakarta, seperti itu ya teman-teman. Waktu itu saya sempat cari-cari kerja, mencari kerja di mana saja, namun tak dapat juga. Jika memang niat teman-teman untuk mencari kerja secepat mungkin, teman-teman perlu waspada juga. Kenapa saya katakan waspada? Karena untuk informasi lokal itu mudah, namun untuk mendapatkannya itu susah, belum tentu benar atau tidak. Nah, dari sini teman-teman harus memahami dulu. Jangan nanti begitu teman-teman mau melamar kerja, kemudian dimintain uang. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ngalamin juga ya, dan saya sendiri sudah pernah rasakan juga pas pertama saya di Jakarta dan mencari-cari kerja. Nah, waktu itu saya memang sempat ditipu, dapat info ini melalui Facebook di media sosial, kemudian ada nomor WhatsApp daripada adminnya, lalu saya langsung chat adminnya, kemudian besoknya saya langsung ditawarkan untuk membawa lamaran kerja, kemudian di hari itu juga nanti akan diinterview, kata dia seperti itu, lewat chat ya. Nah, waktu itu dikasih semuanya teman-teman, mulai dari perlengkapan apa saja yang harus kita bawa saat melamar kerja, kemudian untuk lokasinya juga yang bisa kita datangin dikasih semua teman-teman, Sherlock, seperti itu. Jadi kalau dilihat sih ya sepertinya akurat banget semuanya, sepertinya resmi seperti itu. Nah, waktu itu saya langsung saja ya, saya tanpa pikir panjang, saya langsung siapkan semua berkas yang diminta melalui chat tadi, dan saya langsung berangkat untuk interview. Memang lumayan jaraknya jauh waktu itu ya teman-teman. Saya dari Jakarta Utara dan untuk lokernya itu ada di Jakarta Selatan, lumayan cukup jauh lah. Nah, karena saya nggak punya motor ya terpaksa saya itu naik busway. Saya langsung aja ke kantornya dan
Ya seperti biasa sih, kelihatan profesional banget ya mereka itu menerima kita waktu itu. Jadi kita langsung dibawa ke ruangan, ada namanya, katanya ini ruangan untuk interview, dan di situ udah tertata rapi semua meja-meja adminnya seperti itu. Lalu teman-teman yang mau melamar juga banyak, nanti udah ada kursinya masing-masing lah, ada ruangannya seperti itu. Nah, tanpa dijelaskan apa-apa ya kita dimintain satu-satu untuk interview ke ruangan tertentu. Nah, ya, waktu itu saya langsung diinterview dan ditanyakan lah, pokoknya semuanya lah ditanyakan, mulai dari nama, alamat, keahlian, skill apa, nah semuanya ditanyakan teman-teman. Waktu itu saya jawab apa adanya aja. Nah, setelah selesai semuanya, ya saya dikasih pujian itu, katanya, ya kamu lolos, alhamdulillah kata dia, kamu lolos dan berhasil diterima di perusahaan ini. Saya senang banget waktu itu, saya merasa senang, wah ternyata lumayan juga. Waktu itu langsung dijelaskan juga untuk gajinya sekitar UMR kalau nggak salah waktu itu sekitar 3 jutaan ke atas ya. Kemudian ada juga fasilitas yang disediakan, termasuk dari seragamnya, ID card-nya, dan juga tunjangan, dan masih banyak bonus-bonus lain. Oke, waktu itu saya senang, wah akhirnya saya dapat kerja gitu kan. Nah, setelah selesai semua dijelaskan bahwa saya ini diterima, kemudian dilanjutkan, oke baik Diki, jadi seperti ini, ada juga biaya administrasi yang harus diselesaikan sebelum kita memulai kerja di sini. Untuk kamu besok bisa langsung datang ke sini jam 8 dan kamu dikasih seragam ID card-nya dan kamu langsung diarahkan ke tempat kerja kamu, ada ruangan kamu nanti. Namun kamu harus menyelesaikan administrasi dulu sebesar 600.000. Nah, 600.000 ya saya sedikit kaget lah, kok dimintain uang gitu kan, sementara saya ini kan nggak punya uang. Kalau udah ada uang ngapain nyari kerja ya kan. Nah waktu itu saya langsung tahu lah, aduh kalau uang administrasi saya nggak ada, jadi gimana nih kalau nanti saya kerja dulu, nah kemudian di bulan pertama gaji saya bisa dipotong, nggak apa-apa, nanti untuk pemotongannya berapa aja silakan dipotong. Oh, kata dia, oh tidak bisa, jadi di sini harus dibayarkan sebelum bekerja dulu. Nah, kalau misalkan nggak bisa sanggup bayar sampai 600.000 nggak apa-apa, DP dulu. Nah itu dikasih keringanan teman-teman, DP dulu 100.000 atau 200.000 seperti itu. Nah lalu dilanjutkan, jadi cara mereka merayu kita itu memang betul-betul profesional banget ya. Kita sampai-sampai kita nggak tahu kalau mereka itu sedang mencoba memasukin kita itu ke perangkap mereka agar kita menyerahkan uang seperti itu. Ya, waktu itu memang jujur saya sempat tertipu, dan akhirnya karena dia minta DP, kebetulan saya megang uang sekitar 200.000, ya udah saya kasih DP 200.000. Nah oke, dan setelah saya serahkan semua uang tadi 200.000 untuk biaya administrasi, kemudian ada surat yang ditandatangani, nggak tahu itu yang dibuat dia sendiri. Nah kemudian tadi ya udah besok jam 8 datang ke sini. Nah silakan bawa juga uang yang ini kemarin kan, yang uang yang kurang ini nanti, uang administrasi yang kurang dari 200.000 karena kan DP baru 200.000. Ya oke, saya langsung setujui dan saya langsung cabut balik ke kosan. Kemudian besoknya saya langsung ke situ lagi. Nah pas udah ke situ akhirnya saya seakan gimana ya, kita dipaksa di situ, katanya harus bayar sekarang, kalau enggak hangus uang yang 200.000 ini. Nah pas hari kedua saya melamar, katanya kamu udah siap kerja kalau kamu udah ada uang 600.000 ini, kalau udah semuanya lunas ya administrasi. Namun jika kamu tidak bisa membayarkan ini, hangus yang 200.000. Nah saya kan, lah kok bisa hangus kayak gitu, kalau memang uang administrasinya tidak terlunaskan dan saya tidak dapat diterima kerja di sini karena persyaratan uang administrasi, ya sudah silakan balikin saja uang saya. Nah sempat berdebat waktu itu, sampai dibantu oleh beberapa teman-temannya.
ngejelasin jadi seperti ini di Kina, nanti kalau kamu udah kerja di sini ya, penghasilan seperti ini, dan kemudian ya enaklah kerja di sini seperti itu. Pokoknya dibantu lah sama teman-temannya, ada teman-teman sekelilingnya. Tapi saya selalu bersikeras, jadi gimana, pokoknya uang 200.000 kalau memang saya tidak diterima, silakan balikin semua, termasuk berkas saya tadi, berkas lamaran, balikin semuanya. Kalau enggak, saya akan tempuh jalur hukum, karena ini merupakan penipuan. Nah, jadi karena tidak cukup balasan, sempat berdebat waktu itu, akhirnya ya dibalikin uang yang 200.000 tadi, tapi dengan cara tidak sopan, diambil langsung dibanting di meja, dan saya langsung disuruh keluar, dibantu oleh security juga disuruh keluar. Ya waktu itu nggak apa-apa sih, saya ya sudah, kalaupun saya diusir tanpa hormat di situ ya nggak apa-apa, cuma ya menjadi pengalaman bagi saya. Ternyata cara mereka menipu teman-teman yang sedang mencari loker itu ya seperti itu, dan lumayan pengalaman itu juga saya berbagi ke teman-teman. Nah, jadi intinya jika teman-teman sudah misalkan sudah ada di Jakarta ya, kenapa saya fokus di Jakarta, karena saya pengalamannya di Jakarta dan yang saya rasakan di Jakarta. Nah, jika teman-teman mendapatkan loker-loker yang tidak jelas, walaupun nanti dijanjikan dengan gaji yang lumayan besar, jangan terburu-buru dulu, mendingan teman-teman telusuri dulu kebenaran daripada loker ini. Bisa konsultasi dengan teman-teman terdekat. Pokoknya intinya jangan sampai Anda menyerahkan uang administrasi yang mereka maksud itu, karena ya nggak tahu sih gimana ya cara mereka itu, dan cara mereka memuluskan semua proses ini ya, tapi setahu saya ini penipuan. Oke teman-teman, jadi seperti itu pengalaman saya juga sekilas loker-loker yang ada di Jakarta selama saya berada di sini. Nah teman-teman yang mau berbagi cerita juga ya bisa nanti tulis saja di kolom komentar. Di sini kita berbagi baik itu cerita, pengalaman hidup, yang penting yang bersifat nanti mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada teman-teman kita juga yang mungkin masih ada di kampung, kemudian ada rencana merantau seperti itu. Oke teman-teman, dan sebelum kita akhiri video ini, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen, agar ke depan kita akan ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih, Yahoo.